Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Terhaki dengan NPM 2406431271 yang dimana pada malam kali ini gue akan menjelaskan kode CS7 yang kemarin sudah dibuat. Di sini gue bakal ngejelasin kodenya secara singkat aja. Jadi yang pertama itu ada di kelas ground.java yang dimana pada kelas ground ini dia itu bakal ngedefinisiin kayak tanah yang dimana eh, permukaan tanah itu adalah 50 pixel tinggi tanahnya dan ada collider yang dimana digunakan sebagai batas fisik jadi pemain tuh bisa nginjek tanahnya lah. Terus lanjut di sini ada public ground yang dimana ini merupakan konstruktor yang ngebuat si collider ini dengan posisi di awal bawah layar yaitu y sama dengan 0 dan lebar 2 kali dari lebar layar. Jadi tanah itu bakal terlihat walaupun kamera itu gerak-gerak. Lanjut, di sini ada public void update float camera X yang dimana nanti ini metode ini bakal ngupdate posisi tanah. Jadi eh, saat player itu nanti gerak, tanahnya juga bakal gerak. Jadi itu kayak tanahnya itu infinite, nggak habis-habis gitu. Lanjut, di sini ada public balance is colliding yang dimana dia tuh bakal ngecek apakah pemain itu nyentuh tanah. Nah, terus ini tuh digunakan untuk mencegah pemain itu jatuh nembus ke groundnya. Jadi kalau misalkan gak ada is colliding ini player tuh bakal nembus ke tanahnya. Jadi hilang kotaknya nanti. Terus di sini public float get top Y yang dimana dia bakal nge-return nilai tinggi tanah biar posisi pemain tuh bakal diatur tepat di atasnya saat terjadi collisionnya. Terus di sini public void render shape yang dimana dia bakal ngegambar bentuk tanah di layar menggunakan dari si shape render ini dengan warna dan juga ini tuh bagian dari tahap render di gamenya. Lanjut kita bakal ke class player. Oke, yang pertama tuh di sini ada banyak yang dimana dia tuh merupakan ngedeklarasiin banyak variabel misalnya kayak dari posisi, terus kecepatan, ada gravitasi, ada force, terus ada max vertical speed, ada ini rectangle collider dan lain-lainnya yang nantinya tuh eh, dia dipakai buat ngitung skor. Lanjut, sini ada public player vector 2 start position yang dimana blok kode ini tuh nanti dipakai sebagai inisialisasi posisi awal dari pemain di titik tertentu dan akan membuat si collidernya. Nah, terus si velocity ini akan langsung dikasih kecepatan dari si base speed yaitu 300. Lanjut ke public void update. Nah, di sini tuh merupakan fungsi utama dari si logic eh apa ya? Ini logic per frame pemainnya. Jadi misalkan dijalanin di setiap siklus game loopnya tuh tugas dari ini tuh dia bakal ngitungin jarak, terus update si posisi, nerapin gravitasi, memproses terbang jika tombol itu ditekan, dan akan ngupdate si collidernya. Lanjut di sini ada private void update distance speed yang dimana dia bakal ngitungin jarak yang ditempuh pemain. Terus ada update position yang dimana dia bakal memperbarui posisi pemain sesuai kecepatan dan waktu si delta. Terus di sini ada play gravity yang bakal dia ngasih efek gravitasi. Jadi eh, saat pemain itu pencet spasi, dia kan bakal terbang. Jadi ketika spasi dilepas tuh si pemain itu bakal selalu jatuh ke bawah dengan membatasi kecepatan jatuh atau naiknya. Jadi nggak bakal terlalu cepat saat jatuhnya. Terus di sini ada private fly float delta yang dimana dia tuh bakal nambahin gaya ke atas ketika tombolnya itu ditekan. Sorry, tombol space itu ditekan. Terus di sini ada private update collider yang dimana dia akan selalu ngupdate si collidernya. Terus di sini ada public check boundaries yang dimana tuh ini tuh bakal menangani
batas atas dan juga batas bawah dari si layar. Jadi ketika pemain itu nyentuh tanah, dia bakal nge-stop jatuh. Terus ketika dia akan menyentuh atap, dia bakal stop buat naik. Jadi batas atas itu dia bakal stop. Jadi jalannya datar. Terus ketika dia jatuh, ya udah dia terus jalannya datar, gak bakal jatuh terus. Terus di sini public void render shape yang dimana dia bakal gambar pemain di layar dengan warnanya. Ini kalau nggak salah warna itu biru muda. Terus di sini ada get position yang bakal ngebalikin position dan lain-lainnya. Ini tuh dia cuma manggil dan nge-return aja. Lanjut kita bakal ke game manager. Nah, di game manager ini yang pertama tuh ada public class game manager yang dimana private static game manager, private score, terus ada boolean active. Nah, ini tuh nanti bakal jadi pusat dari apa ya? Dari gamenya ini, score dan status dan lain-lain. Yang di kita itu menggunakan singleton pattern. Jadi cuma ada satu, ada game manager dari semua program. Terus di sini ada private manager, game manager yang dimana di sini tuh konstruktornya dibuat private. Jadi ini tuh nerapin dari si singleton. Lanjut ada public static game manager yang dimana dia tuh bakal ngasih akses satu-satu ke sorry, dia tuh bakal ngasih akses ke satu-satunya instance game manager. Tapi kalau belum ada tuh dia bakal ngebuat baru. Tapi kalau misalkan udah ada dia bakal pakai yang sama aja. Terus di sini public void start game yang dimana dia bakal dipakai itu untuk mulai game dan menampilkan status awalnya. Terus di sini ada set score sama get score yang dimana tuh dia cuma fungsi pengatur skor saat game itu berjalan. Lanjut kita ke class main. Nah di class main ini yang pertama tuh ada ini private shape renderer dan lain-lainnya ini. Nah ini tuh merupakan deklarasi dari objek utama yang atur nanti keseluruhan gamenya. Terus di sini ada public void create yang dimana ini tuh inisialisasi awal eh, dari awal game yang mirip fungsi sama main kayak di program biasa. Jadi dia nih di sini tuh dia bakal kayak ngebuat kamera, terus pemain, terus groundnya, terus dia bakal aktifin game itu lewat dari si game manager, dari game manager start game. Lanjut ada di public void render. Nah di sini tuh merupakan ini tadi kan singleton yang dari game manager. Nah ini tuh game loopnya yang tiap frame. Jadi dia tuh bakal ngitung delta waktu antar frame-nya, terus dia bakal ngejalanin update, terus dia bakal ngebersihin layar menggunakan screen details clear, dan juga dia bakal gambar dari si ground dan player. Terus di sini ada private void update float delta yang dimana ini semua tuh dia bakal ngatur semua proses logik dari gamenya tuh tiap frame. Jadi kayak input tuh terbang, terus ada fisik dari pemainnya, terus ada pergerakan kamera, update tanah, terus ngecek dari collision, dan juga menghitung dan nampilin skor. Terus di sini tuh ada update kamera yang dimana dia tuh bakal ngebikin kamera itu selalu ngikutin posisi pemain. Jadi ibaratnya tuh game tuh fokus ke si main karakter atau si player lah, si kotak nanti itu tiap kali dia jalan. Jadi nggak kamera tuh nggak bakal kemana-mana. Jadi bakal fokus si kotaknya tersebut. Terus yang terakhir di sini ada dispose yang dimana dia tuh bakal ngebersihin memori setelah program itu selesai. Oke, terus di sini gue bakal ngejelasin soal game loop dan juga singleton pattern. Nah, yang pertama tuh gue bakal ngejelasin si game loop. Nah, game loop ini tuh kayak struktur looping dari tiap jalan yang frame. Terus game loop itu urutan itu ada input, update, dan juga ngerender. Tujuan itu untuk membaca input pemain, terus nge-update, dan juga bakal ngegambar dari keadaan terbaru si player tuh ke layar. Terus di sini tuh yang tadi kayak gue bilang, ini public void render ini merupakan game loop yang ada di kode yang udah gue bikin. Yang pertama tuh ada kayak float delta. Nah, ini dia bakal ngambil waktu antara frame saat ini sama frame sebelumnya.
Terus di sini ada update delta yang dimana dia bakal ngejalanin seluruh logic perhitungan kayak input, physics, dan lain-lainnya. Terus di sini ada screen utils yang dimana dia bakal ngebersihin layar. Terus dia bakal nggambar ulang render shape ini untuk ground dan juga playernya. Terus yang ketiga itu eh, ada update delta yang dimana update delta itu isinya ada ball and face flying yang dimana ini tuh merupakan input. Jadi ketika space itu keyboard space itu ditekan, maka pemainnya itu player itu bakal terbang. Terus ada player update delta is flying yang dimana tuh itu ada di sini. Itu ada update is distance itu bakal ngitung jarak. Terus ada update posisi yang dimana update posisi itu ada rumusnya yang rumus tertera yang udah ada di kode gua. Lanjut, terus ada update kamera yang dimana itu bakal ngitung si kamera fokus ini. Jadi kamera itu bakal selalu ngikutin pemainnya. Jadi eh, tampilannya itu akan selalu bergeser saat pemainnya itu atau player itu selalu bergerak ke kanan. Terus ada update ground. Ini memang dia bakal nempatin si collider ground itu selalu relatif ke posisi kameranya dan bakal ngebuat groundnya itu infinite. Jadi atau nggak bisa habis. Terus ada collision atau collision batas yang dimana jika si player collider itu overlap di ground, position Y itu bakal dipaksa ke atas ground. Jadi yang tadi sebelumnya gue jelasin juga, dia tuh nggak bakal eh, dia tuh nggak bakal tenggelam. Nah, terus di sini tuh ada perhitungan skor dan juga penyimpanan lewat dari si game manager. Nah, dia tuh bakal ngebandingin skor terhitung dengan skor yang ada di game manager. Jika berubah, dia bakal nge-update dan bakal nge-print dari skor terbarunya. Nah, lanjut gue bakal ngejelasin soal singleton pattern. Yang dimana singleton itu berarti dia cuma bakal mastiin cuma ada satu instant dari sebuah kelas itu selama eh, program itu berjalan. Nah, yang dimana kalau di program gue itu dia tuh ada di game manager. Kayak dari misalkan private static game manager ini dia tuh merupakan eh, field yang menyimpan tuh sebuah instance tunggal. Terus ada private game manager yang dimana ini tuh ngecegah kelas luar membuat new game manager. Jadi cuma ada satu yang dan itu cuma ada di game manager ini aja. Terus ada public static game manager get instance yang dimana itu sebutannya tuh apa ya, lazy initialization lah. Jadi dia bakal membuat instance saat pertama kali diminta. Nah, terus ini tuh dia tuh dipanggilnya ada di main Java. Yang pertama tuh dia ada di sini game manager get instance yang mana dia tuh lazy initialization. Terus ada di game manager start game ketika game itu bakal dimulai. Nah, terus juga sempat dipakai di di sini. Itu bakal dipakai secara berkala untuk ngitung dari si skor player tersebut. Jadi kurang lebih itu game loop dan juga singleton pattern yang ada di eh, program yang gue bikin. Sekarang gue bakal coba langsung demonstrasiin aja gamenya. Nah, di sini tuh skornya tuh bakal selalu ngegenerate tiap detiknya itu kalau nggak salah 30 sorry 30 pixel 30 skor tiap detiknya. Nah, itu tuh berdasarkan skor yang udah apa yang udah ada lah. Kayak misalkan dari velocity-nya itu kan sama dengan base speed eh, itu 300 pixel. Nah, nanti tuh ada rumusnya dipakai dikaliin sama delta. Nanti akhirnya itu bakal pakai tuh dari si get distance yang dimana dia tuh nanti bakal dibagi sama 10 dan kalau nggak salah tuh setelah
Gue coba itu tuh nanti tuh hasilnya tuh per 60 fps, 60, dalam 60 fps tuh 300, dan dibagi dengan 10 tuh hasilnya adalah 30. Jadi dia tuh tiap detiknya bakal ngegenerate 30 skor. Jadi mungkin kurang lebih itu aja penjelasan program yang udah gue buat selama CS7 ini. Selamat malam, jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. J.